mau menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Mari Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan yang menyembah Tuhan saat ini. Bila semua boleh mengalami hadirat dan kuasa ilahi, melawat, menyembuhkan setiap orang yang sakit, memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Betul-betul kami hanya datang kepadamu Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya kami, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu yang di rumah berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau, Allah di sungguh-sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanyalah Engkau Tuhan selamanya.
tiada yang lain Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Penolongku yang setia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Nah, kita lihat bahwa kata-kata atau sebutan murid yang dikasihi oleh Yesus itu cuma ada di dalam kitab Yohanes. Injil yang lainnya, baik itu Matius, Markus, maupun Lukas, itu tidak pernah menuliskan kata-kata murid yang dikasihi. Nah, kita ingin lihat siapa sih murid yang dikasihi ini. Kita akan lihat di ayat yang ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi kata murid yang dikasihi ini, sebutan ini, yaitu merujuk kepada yang menulis kitab Yohanes. Nah, yang menulis kitab Yohanes adalah Rasul Yohanes sendiri. Jadi murid yang dikasihi oleh Yesus ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Lalu sebutan murid yang dikasihi Yesus, siapakah yang memberikannya? Apakah Tuhan Yesus atau mungkin rasul-rasul atau murid yang lainnya yang menyebut bahwa Yohanes ini adalah murid yang dikasihi Yesus? Nah, kalau kita tahu bahwa sebutan ini bukan dari Yesus, karena Yesus tidak pernah mengatakan cuma Yohanes saja yang dikasihi olehnya. Bahkan rasul-rasul atau murid yang lainnya pun tidak pernah di dalam kitab Injil itu mengatakan bahwa cuma Yohanes yang dikasihi. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua murid-muridnya. Tuhan Yesus mengasihi semua rasul, bahkan Tuhan Yesus mengasihi setiap kita semua umat manusia. Tetapi yang kita tahu bahwa kata atau sebutan murid yang dikasihi ini itu disandangkan oleh Yohanes sendiri. Jadi Yohanes sendiri menyebut bahwa dirinya adalah murid yang dikasihi. Nah, apakah karena Yohanes ini terlalu pede, terlalu GR, dia menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi? Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak terlalu pede, Yohanes bukannya GR, karena dia tidak menyebutkan murid yang paling dikasihi, tetapi dia menyebutkan murid yang dikasihi. Jadi semua orang dikasihi Tuhan,
Tapi Yohanes menyebutkan ini oleh karena dia sadar bahwa dia itu memang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan, tapi tidak semua orang itu sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Nah, seseorang yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang sadar dikasihi oleh Tuhan, pasti akan mengalami dampak dalam kehidupannya. Seperti Yohanes, dia sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Hidupnya ada sebuah dampak oleh kesadaran bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat yang pertama di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 25. Begini firman Tuhan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapakah yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jadi pada waktu perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan ngomong akan ada satu orang yang menyerahkan dia. Lalu murid-muridnya di situ tidak berani menanyakannya, tetapi Yohanes itu berani menanyakannya karena Yohanes itu juga dekat dengan Yesus. Nah, kalau Yohanes ini dia sadar dikasihi Tuhan dan dia itu dampaknya yang pertama adalah dia mempunyai kedekatan yang lebih kepada Tuhan. Seseorang yang sadar dikasihi oleh Tuhan, pasti dia akan punya kedekatan yang lebih. Saat seorang sadar bahwa dia dicintai atau dikasihi, dia pasti akan punya keintiman yang lebih dengan orang itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Saat kita sadar dikasihi oleh Tuhan, kita akan punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Dan yang kedua, dampak yang kedua, kalau seseorang itu sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus disalibkan, seseorang yang setia sampai Yesus itu disalibkan, itu selain Maria ibunya dan Maria yang lain, itu adalah murid yang dikasihi, yaitu Yohanes sendiri. Yohanes itu punya kesetiaan lebih karena dia sadar dia dikasihi oleh Tuhan. Saat kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, pasti kita akan punya kesetiaan yang lebih dalam mengikut Yesus. Kita akan punya kesetiaan yang lebih daripada yang lainnya kalau kita itu sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dampak yang ketiga kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Nah, pada waktu ada kejadian bahwa mayat Yesus itu taunya diambil oleh orang, lalu Maria mengatakan kepada Petrus dan murid yang dikasihi yaitu Yohanes, mereka sama-sama lari, tetapi pada kenyataannya murid yang lain ini, murid yang dikasihi ini yaitu Yohanes, itu berlari lebih cepat dan lebih antusias. Yaitu dia lebih antusias dan sampai ke kubur lebih duluan. Jadi
Dampak ketiga saat orang sadar dikasih oleh Tuhan, yaitu dia akan punya keantusiasan yang lebih dalam kehidupannya. Saat kita sadar dikasih oleh Tuhan, kita akan lebih antusias beribadah, kita lebih antusias membaca Alkitab, kita akan lebih antusias di dalam doa-doa kita. Jadi, seseorang yang punya kesadaran bahwa dia dikasih oleh Tuhan, hidup kerohaniannya akan punya keantusiasan lebih daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, dampak yang terakhir, kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3-7. Begini firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebakkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebakkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jadi pada waktu Yesus itu bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-murid yang lain itu tidak tahu kalau itu Yesus. Tetapi anehnya ada satu murid, yaitu murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes sendiri. Dia tahu, dia peka bahwa itu adalah Yesus. Dampak yang terakhir, waktu Anda dan saya itu sadar bahwa kita dikasih oleh Tuhan, kita akan punya kepekaan lebih dalam kehidupan ini. Kita akan lebih peka atas suara Tuhan. Kita akan lebih peka atas apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini yang namanya kasih itu akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 4. Di dalam Matius pasal 4, di situ dikatakan, di Matius pasal 4 itu perikopnya, Tuhan Yesus itu dicobai. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dan kalau kita juga tahu, sebelum Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ada satu kata-kata yang menguatkan, yang membuat dia itu lolos dalam pencobaan yang ada, yaitu di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Oleh karena pernyataan Bapanya bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, dari itulah Tuhan punya kekuatan di dalam pelayanannya. Dia punya kekuatan di dalam melayani di dalam dunia ini lebih lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya kasih, kalau kita sadar kita dikasihi, kita akan punya kekuatan lebih. Pasti kita juga akan punya kedekatan yang lebih, kesetiaan yang lebih, kita punya keantusiasan yang lebih, bahkan kita punya kepekaan yang lebih. Mari dari itu, kita semua di tempat ini, kita semua dikasih oleh Tuhan, tapi kita perlu sadar bahwa kita itu benar-benar dikasih Tuhan. Banyak orang dikasih oleh Tuhan, semua orang dikasih, tapi tidak semua orang sadar akan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biar setiap kami sadar bahwa setiap kami itu adalah orang yang dikasih oleh Tuhan ya Bapa. Dan saat kami sadar dikasih oleh Tuhan, kami akan punya kedekatan dengan Tuhan yang lebih. Kami akan punya kesetiaan dengan Tuhan yang lebih ya Bapa. Dan kami akan punya keantusiasan kerohanian yang lebih Tuhan. Dan kami juga akan punya kepekaan yang lebih di dalam Tuhan ya Bapa. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Makasih untuk kasih anugerah Tuhan ya Bapa. Mari kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.